Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga setiap waktu yang kita lewati bersama dengan Tuhan menjadi waktu yang berharga di dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Hidup kita sebagai orang percaya adalah representatif Yesus Kristus di tengah dunia ini. Bukan saja kita menghadirkan Kristus melalui diri kita di dalam dunia ini, tetapi sesungguhnya Yesus Kristus menghadirkan dirinya di dalam dan melalui diri kita. Dengan satu tujuan, supaya orang melihat kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan anugerahnya dan kasih-Nya. Dan juga supaya orang boleh mengalami keselamatan, hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah sikap Tuhan Yesus kepada kita yang ingin berfungsi sebagai representatif Kristus di tengah dunia ini, yang bisa memberikan kita kekuatan, mendorong kita berfungsi dengan baik sebagai representatif Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-40 sampai ayat 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagian setelah Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mau ikut aku, kamu harus memikul salibmu. Namun Tuhan Yesus tidak berhenti, hanya berkata sampai di sana. Tetapi Tuhan melanjutkan dengan kalimat-kalimat yang berharga di ayat-ayat yang kita baca. Bagaimanakah sikap Tuhan kepada kita yang mengikut Dia, yang menjadi utusan-utusannya di tengah dunia ini. Saudara-saudara, inilah sikap Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Itulah yang Tuhan katakan di ayat yang ke-40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara-saudara,
satu hal yang tidak boleh kita lupa. Engkau dan saya melayani tidak seorang diri. Engkau tidak berjalan sendiri ketika engkau sedang bersaksi. Engkau tidak berjalan sendiri ketika engkau sedang berbuat baik kepada orang lain. Tuhan berkata, Dia ada bersama-sama dengan engkau. Sehingga, barang siapa menyambutmu, dia menyambut Kristus. Barang siapa menyambut Kristus, dia menyambut Bapa yang di surga. Saudara, bukankah ini sebuah kehormatan bagi kita? Siapakah kita? Sehingga setiap orang yang menerima kita, dia sedang menerima Yesus Kristus. Siapakah kita? Ketika orang menyambut kita, mereka sedang menyambut Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan ingin meneguhkan hati kita. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Apa yang mereka perbuat kepadamu, sesungguhnya mereka perbuat kepadaku. Tuhan Yesus, Dia menyertai kita di dalam seluruh kerinduan kita ingin melayani Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melayani, ketika kita bersaksi, ketika kita berbuat baik, saudara jangan lupa, mari selalu bersandar kepada Dia. Jangan kita menyombongkan diri, seakan-akan kita memiliki kemampuan yang begitu bagus, sehingga kita bisa dipakai Tuhan. Tetapi mari kita rendah hati, selalu minta pimpinan Tuhan, selalu minta pertolongan Tuhan, selalu minta campur tangan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, apa yang kita kerjakan, sungguh-sungguh kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Barang siapa menyambut kita, mereka menyambut Yesus Kristus. Dan barang siapa menyambut Yesus Kristus, dia menyebut Bapa di surga. Sebuah kehormatan menjadi utusan-utusan Kristus di tengah dunia ini, bukan? Yang kedua, saudara-saudara, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita yang melayani Dia. Itulah yang Tuhan katakan di 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara, ketika berbicara upah, itu adalah upah dari Tuhan. Artinya, perbuatan orang itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Artinya apa bagi kita? Saudara, jikalau seseorang dia menyambut orang percaya dengan baik, dengan kasih, karena dia melihat Kristus yang hidup dalam hidup orang percaya, maka saudara, Tuhan berkata, Tuhan tidak akan melupakan dia. Sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan sedang mengingat kita, sedang menghargai utusan-utusannya, sehingga utusannya boleh dihargai oleh orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa berharganya menjadi utusan Kristus, di mana Tuhan tidak melupakan kita. Sehingga apa yang orang perbuat kepada kita, Tuhan ada upah bagi orang itu. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi dan menghargai orang-orang yang diutusnya. Tidak dilupakan oleh Tuhan. Satu berkat yang sangat besar, saudara-saudara. Dimanapun saudara dan saya berada, Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Apapun yang saudara dan saya hadapi, Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Bahkan di tempat-tempat yang mungkin orang lain tidak mengingat kita, tapi Tuhan tidak melupakan engkau.
Saudara, betapa berbahagia sebagai orang-orang yang melayani Kristus. Karena Tuhan tidak melupakan kita. Mari saudara, menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Mari saudara, layani Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan tidak melupakan kita. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara, kita harus belajar menghargai penerimaan orang lain atau pemberian orang lain. Karena Tuhan Yesus juga menghargainya. Itu yang Tuhan katakan di ayat yang ke-42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, Tuhan Yesus menghargai orang-orang yang merespon dengan baik kepada orang-orang yang diutusnya datang kepadanya. Dan Tuhan ingin kita pun belajar menghargai penerimaan orang lain, pemberian orang lain, sekecil apapun. Bahkan Tuhan katakan secangkir air sejuk saja. Saudara, kita bisa kurang menghargai penerimaan orang lain. Kita bisa kurang menghargai pemberian orang lain. Karena kita menganggap kurang begitu bernilai. Tetapi Tuhan ingin ingatkan, satu perbuatan kecil yang dilakukan orang kepada anak-anak Tuhan, kepada murid Yesus Kristus, itu adalah mereka lakukan juga bagi Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menghargainya dengan mengatakan tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Belajar menghargai kebaikan orang lain. Belajar menghargai pemberian orang lain. Sehingga saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang juga dihormati oleh orang lain. Karena kita menghargai apa yang mereka perbuat yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita melayani Kristus. Karena Tuhan, Dia ada bersama-sama kita. Karena Tuhan, Dia tidak pernah melupakan kita. Dan kita melayani sebagaimana Kristus melayani. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang diberkati di dalam pelayanan kita, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar bagaimana kami bisa melayani Engkau. Tetapi Tuhan, kami seringkali tidak ada kekuatan. Tapi hari ini Tuhan mengkonfirmasi kami bahwa Tuhan ada berjalan bersama kami. Kami tidak seorang diri, tapi Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan tidak melupakan kami yang melayani Engkau. Sehingga ya Tuhan, kami boleh percaya, apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, situasi apapun yang kami alami, kami tidak perlu menjadi gentar. Karena Tuhan, Engkau tidak melupakan kami. Tetapi ya Tuhan, ajari kami, supaya ketika kami melayani, kami juga menghargai orang lain dengan segala pemberian dan kebaikan mereka. Sehingga ya Tuhan, kami boleh memancarkan kebaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Karena Tuhan juga menghargai setiap kebaikan orang lain, karena kami adalah murid-murid Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Tuhan, jadikanlah kami hari ini alat-Mu yang memuliakan Engkau, supaya banyak orang boleh mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, dan mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami dalam segala kelemahan kami, supaya kami bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.